Terus terang aja buat PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan Anies ini. Kenapa? Oh, rupanya yang akan kita hadapi ini begini. Oh, rupanya punya reputasi begini. Jelas Panda. Istana melihat Anies itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra bertarung, mitra bersaing. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu dia siapkan lawan yang sepadan dengan Anies. Jadi kalau cara berpikir Panda Nababan ini tidak cukup satu Anies, maka hilangkan presidential threshold. Nanti akan ada Rizal Ramli, ada Gatot Nurmantio, ada siapa lagi? Ganjar, ada Puan. Jadi betul-betul kita menyaring politik itu. Kalaupun mereka mau berkoalisi, silahkan berdasarkan pemikiran yang rasional saja. Kalau sekarang semua tersandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya Sobat semuanya. Ini menarik ya, ada pernyataan dari politisi senior PDIP Panda Nababan yang mengatakan bahwa PDIP untung besar kalau Anies Baswedan jadi Capres 2024. Panda Nababan terus terang Indonesia ini tidak cukup satu Anies. Luar biasa ya. Coba this is in negative sense or positive sense. Kita lihat ya. Tapi ini menarik ya. Artinya kalau seandainya ada keinginan untuk melakukan a fair competition. Artinya dalam pandangan Panda misalnya, apakah positif, negatif Anies dan kemudian akan menguntungkan PDIP, sisi negatifnya misalnya begitu. Atau bagaimana? Coba kita bacakan ya. Tapi tadi kita sudah menyampaikan beberapa polling yang belum saya bacakan kelanjutannya. Yaitu ada isu rujuk PKS Gerindra. Apakah Anda setuju kalau realisasinya adalah pasangan Anies Prabowo? 14.000 yang voting, setuju 26%, tidak setuju 69%, tidak tahu tidak menjawab 4%. Rupanya masih orang yang tidak setuju lebih banyak ya, 69%. Karena memang mereka cukup romantis ya untuk hanya mencari orang-orang yang berada di luar pemerintahan saja. Jadi voidable, sudah void. Ya, batal orang di dalam pemerintahan, kira-kira begitu. Dan kemarin kita iseng-iseng, Sobat Era sekalian, ada nggak perkembangannya yang terkait dengan apakah Anda setuju dengan pendapat HMI bahwa Erick Thohir telah menyalahgunakan jabatan untuk kampanye Pilpres dan harus dicopot dari Menteri BUMN. 39.000 yang voting, Sobat Era sekalian, setuju 95%, tidak setuju 3%, tidak tahu tidak jawab 3%. Kemudian juga polling calon presiden. Polling calon presiden kita tetap Anies pastinya menang, tetapi kalau Pilpres dilakukan saat ini mana yang Anda pilih menurut Abjad? 50.000 yang voting ya. Syukur-syukur bisa 100.000 itu lebih keren lagi. Anies Baswedan 91%, Ganjar Pranowo 3%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan 3%. Jadi itu ya Sobat Era sekalian, voting kita ya meaningful lah, diikuti oleh 50.000 ya, lumayan ya, tetapi akan jauh lebih baik kalau diikuti ratusan ribu Sobat Era sekalian. Nah kita bacakan ini ya, soal untung dan tidak untung ini. Oke, coba kita lihat ya. Warta Ekonomi Jakarta, kehadiran dan partisipasi ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 dinilai bisa membawa keuntungan bagi PDIP. How come? Ya, oke. Hal ini diungkap oleh politikus senior Panda Nababan. Dialektika politik itu tolong perhatikan. Sebenarnya Indonesia ini tidak cukup satu Anies. Ada 2-3 Anies lagi untuk jadi kreatif gitu.
kata Panda di kanal YouTube Total Politik. Dengan adanya dialektika politik ini, kata Panda Nababan, maka PDIP sangat diuntungkan dengan figur calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Anies maksudnya. Terus terang aja buat PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan Anies ini. Kenapa? Oh, rupanya yang akan kita hadapi ini begini. Oh, rupanya punya reputasi begini. Jelas Panda. Kira-kira gitu ya. Wartawan senior ini juga kembali flashback ke tahun 2019. Saat itu ia mengungkapkan kalau pendukung Jokowi sudah mulai berkurang militansinya alias memble. Ingat, dulu waktu menjelang 2019 itu kan pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai memble, ujar Panda. Sekonyong-konyong lawan politik mengusung gerakan ganti presiden yang membuat dialektika politik kembali hidup. Tiba-tiba ada gerakan tagar ganti presiden, ratusan miliar itu untung PDI nggak perlu kampanye. Oke ya. Kirim uang ke tim Semarang, Jawa Tengah membantu supaya menaikkan dukungan. Hidup dengan tagar itu, dialektikanya ada, ungkapnya. Enggak, maksudnya apa ya? Sama itu waktu PDI punya bendera dibikin sama bersama dengan PKI, kita bilang lebih banyak lagi bendera PKI ini. Kalau perlu kita bayar, makin paten DPC konsolidasinya lebih semangat sambungnya. Panda juga membeberkan kedekatan Yusuf Kalla dengan Anies Baswedan. Dirinya membenarkan kalau Anies dan Sudirman Said semasa jadi menteri lebih banyak berada di kantor Yusuf Kalla atau JK. Aku datang sendiri ke tempat JK, aku kan sering ke tempat JK, ada Anies, ucapnya. Tapi Panda menjelaskan kedekatan Anies dan JK bukan menjadi faktor utama diberhentikannya Anies sebagai Menteri Pendidikan. Nggak sampai ngomong begitulah Presiden Jokowi, kelasnya nggak gitu, pungkasnya. Oke, Sobat Era sekalian, waduh, berniat usulkan Ganjar, politikus PDIP ini minta PAN berhati-hati ya. Jadi Sobat RH sekalian, kita coba lihat ya lebih lanjut ya bagaimana logikanya kok malah PDIP untung ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai sebuah fair competition ya. Tetapi kita harus bedakan antara Pilpres dan Pileg ya. Karena ini kan ketika bicara tentang Anies, bicara tentang Pilpres, tetapi mungkin juga akan berpengaruh pada Pileg. Kok maksudnya apa? Ini saudara sekalian ya, mudahnya adalah mungkin yang dimaksud dengan Panda Nababan adalah PDIP itu sudah di atas. Dua Pileg dia menjadi pemenang. Bisa jadi kalau tidak ada lawan yang mengancam, semangat pasukan jadi loyo. Karena dianggap nggak ada lagi musuh. Nah, begitu muncul sosok Anies dengan gelombang rakyatnya, maka akan muncul semangat militansi untuk menyaingi. Kira-kira begitu maksudnya, sebagai sparring partner ya. Itu dalam konteks legislatifnya. Artinya kader PDIP akan lebih semangat lagi agar jangan sampai dilampaui Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Dalam konteks ini, PDIP memang adalah partai yang sangat ideologis. Makanya orang heran ketika PKS misalnya dengan ideologi Islamnya, tapi orang tidak mempermasalahkan PDIP dengan ideologi nasionalis kirinya. Ya, nasionalis lah dalam spektrum itu. Karena ideologi itu dibutuhkan untuk bertahannya sebuah partai politik. Partai tanpa ideologi akan mudah sekali bubar, terombang-ambing, atau ideologinya kurang nancep, kurang kuat, bisa terombang-ambing. Karena itulah PDIP memerlukan tantangan untuk konsolidasi. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang bertanggung jawab dari seorang yang ingin berkompetisi secara fair, a fair competition in politics. Jadi biar kita semangat, kita membutuhkan mitra, menjadi lawan bertanding untuk berpacu. Itu bagus. Nah, sekarang tinggal PDIP menentukan calon yang juga bisa memacu selain PDIP sebagai partai politik, dan juga calon PDIP juga bakal misalnya diharapkan menang dalam perspektif PDIP. Nah, kalau itu yang dilakukan, Sobat Era sekalian, a fair competition terjadi. Jadi saya respect dengan pernyataan Panda Nababan ini bahwa dia menginginkan kompetisi, bukan menginginkan sebuah kemenangan yang direkayasa. Apalagi sampai menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik seperti yang kerap dilakukan oleh katakanlah ya beberapa menteri Presiden Jokowi misalnya yang menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan dirinya ya, walaupun memang tidak ada kaitannya dengan Pilpres, tapi orang tahu itu dalam rangka Pilpres 2024. Jadi kita harus paham ya. Mudah-mudahan mental ini juga
ke istana. Istana melihat Anies itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra bertarung, mitra bersaing, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu dia siapkan lawan yang sepadan dengan Anies, biar bisa mengimbangi debatnya, popularitasnya, track recordnya, kan begitu. Jadi pemikirannya, visi misinya bisa diimbangi, track recordnya bisa diimbangi, termasuk juga kemampuan berkomunikasinya bisa diimbangi. Siapa orangnya? Ya, it could be possible Ganjar Pranowo misalnya, atau Prabowo Subianto sendiri ditarik ke kubu istana. Tapi yang paling penting adalah jadikan itu sebagai mitra dalam sebuah pertarungan yang fair, a fair competition. Bukan seperti saat ini ketika ada indikasi untuk membetot agar Anies tidak menjadi calon presiden. Misalnya tadi, dengan mengiming-imingi PKS, rujuk dengan Gerindra, atau mengiming-imingi AHY, ya, bisa dicalonkan dengan Ganjar dan lain sebagainya. Nah, itu membuat not a fair competition, karena Anies yang punya gelombang besar berusaha dipatahkan dengan trap presidential threshold. Jadi kalau cara berpikir Pandana Baban ini tidak cukup satu Anies, maka hilangkan presidential threshold. Nanti akan ada Rizal Ramli, ada Gatot Nurmantio, ada siapa lagi? Ada Ganjar, ada Puan. Jadi betul-betul kita menyaring politik itu. Kalaupun mereka mau berkoalisi, silahkan berdasarkan pemikiran yang rasional saja. Kalau sekarang semua tersandra. Zulkifli berani juga maju misalnya. Bahkan ke depan sobat era sekalian, biar tidak ada cara-cara yang begini, wajibkan semua partai politik, ya, untuk memiliki calon presiden sendiri. Nah, itu juga lebih keren lagi kalau kita mau membuat sebuah improvisasi dari politik Indonesia agar tidak terlalu kaku, beku, dan sempit serta dikuasai oleh segelintir orang. Maka kalau 12 calon, ada 12 partai, ada 12 calon. Apalagi tiba-tiba calon independen juga diperbolehkan. Ingat, calon independen itu hanya alternatif vehicle kalau seandainya tidak ada vehicle lainnya. Kenapa kita khawatir dengan banyaknya calon? Kok rakyat jadi bingung gimana? Justru rakyat bingung itu ketika calon yang diinginkannya itu tidak ada di surat suara. Itu malah bingung. Tapi kalau dia mengidolakan seseorang, menginginkan seseorang dan ada di surat suara, kalaupun dia kalah pada putaran pertama, maka pada putaran kedua dia tinggal tunggu titah calon yang didukungnya itu kemana arah dukungan. Dan semuanya difasilitasi oleh negara secara fair. Jadi negara sebagai agent of fair competition, bukan agent bagi pemilu yang curang. Kira-kira begitu saudara sekalian cara pikirnya, ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat dalam kasus ini, ya, dalam tema ini. Oke. Keren, cadas, Pandana Baban orang yang tidak jelas. Ya, oke, tetapi paling tidak apa yang disampaikannya baik, ya. Dia menghendaki yang namanya competition. Setuju, itu tidak baik. Apalagi, ya. Sebenarnya Presiden threshold lah yang membuat terbatasnya baca pres. Iya, dan saya sudah mengupayakan agar dihapuskan 5 kali mengajukan permohonan. Alhamdulillah semuanya dinyatakan tidak memenuhi legal standing. Bayangkan sampai kita bingung dan bengong, ya. Kok gitu-gitu amat MK, ya. Bang Refli, saran saya kalau mau mengumumkan hasil survei minimal 24 jam lah. Bagindo Store, kalau 24 jam, ya kan, maka itu sudah ketindih dengan video-video lainnya di komunitinya. Jadi saya umumkan as soon as possible, tetapi nanti besok atau setelah 24 jam tetap diumumkan juga. Kira-kira begitu, ya. Masa kalau begitu saja Anda takut dipengaruhi, ya. Kita serahkan saja. Kita tahu bahwa mereka pasti memilih dengan hati nuraninya karena tidak ada pengaruh politik uang dan lain sebagainya, ya. Kemudian terbukti amanah dan jujur dan predikat 5 tahun berturut-turut itu luar biasa kepemimpinan Pak Anies di Jakarta. Pak Anies pantas jadi presiden di 2004. Kuncinya tenggelamkan Partai Merah. Nyimak Bang Repli saat nyatukan kepalan tangan, keren banget. Udah membleng gak kece lagi, haha. Doi orang jadul tuh lagu Jaja Miharja ya Bang Panda. Ayo para buzzer silakan identifikasi mana janji Jokowi, mana yang sudah dicapai dan mana yang cuman omong doang.
Kemudian apapun partai dan golongannya, apapun suku, ras dan agamanya, apapun identitasnya, Anies Baswedan presidennya. RH, Panda Nababan itu mantan politisi PDIP yang sakit hati karena tidak diberikan jabatan di partai dan pemerintahan, makanya ia lebih cenderung mendukung Anies. Ini Anda salah, selalu melihat sesuatu itu dari dukung-mendukung. Enggak, dia tidak mendukung Anies. Panda Nababan mengatakan Anies itu baik bagi PDIP sebagai trigger mechanism, sebagai minyak pelumas, ya kan? Karena begitu nih ada lawan tandingnya, maka pasukannya itu nanti akan bersiap kembali, kan begitu. Bukan dia mendukung Anies, tetapi dia berharap bahwa karena lawannya itu sudah ketahuan, ya PDIP akan jauh lebih baik persiapannya. Kira-kira begitu maksudnya. Lebih baik rakyat bingung calonnya banyak karena bagus-bagus daripada rakyat bingung karena calonnya cuma 2 dan itu pun dua-duanya jelek. Oke, ya. Kemudian Susanti Sunarti, Assalamualaikum Bang Era, jumpa keren jadas. Semoga pemilu jujur, kalau nggak jujur maka makin hancur. Semoga Pak Anies amanah, chill selalu hadir ya, bilang hadirnya hadir ya. Ya, semoga pemilu kita jujur. Kalau tidak jujur jadi hancur, ya kan? Jadi perkendaraan harus dilajur, ya kan? Ya kan? Kecuali anak yang masih bau kencur, ya kan? Dalam berpemilu kita harus jujur, kalau tidak bangsa ini hancur. Gitu. Itu keanunya ya, pantunnya. Oke. Sambo aja yang jadi perisennya. Oke. Semoga Allah menganugerahi bangsa Indonesia pemimpin yang capable, jujur, serta tidak suka ngapusi. Amin. Kemudian RH pilih RT saja, calonnya dibatasi, apalagi presiden. Nah ini bodoh dipelihara. Ini bodoh dipelihara ya. Jadi saudara sekalian, kita harus paham ya. Semua harus dibatasi. Batasnya apa? Batasnya itu adalah persyaratan, ya kan? Jadi pembatasannya itu bukan pembatasan yang nggak masuk akal. Jadi misalnya, siapa yang bisa mengajukan pasangan calon adalah peserta pemilihan umum. Nah, peserta pemilihan umum kan tidak semua partai yang bisa jadi peserta. Paling cuma 12, 13, 14, artinya kalau 12, 13, 14, ya itulah calonnya. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian akan mencalonkan semuanya? Enggak juga, enggak yakin saya. Tetap saja mereka akan berpikir untuk mendukung calon yang kuat. Begitu cara berpikirnya ya. Andi siapa ini namanya ya? Jadi cara berpikirnya harus benar-benar lurus dan konseptual. Tapi kalau presidensial threshold udah jelas maksudnya bukan membatasi calon, maksudnya mengendalikan calon. Beda lagi ya, membatasi jumlah calon dan mengendalikan calon. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.